Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan, saya Rizal Pangestu dari kelas 10 IPA 5. Kali ini saya akan menerangkan materi bahasa Indonesia kelas 10 tentang teks puisi. Apa sih teks puisi itu? Kita kenalan dulu yuk dengan apa sih puisi itu. Secara umum, puisi adalah salah satu genre sastra yang menggunakan kata-kata yang estetis dan imajinatif serta berirama. Menggunakan kata-kata indah ini bertujuan untuk membangun makna yang berbeda atau mengganti makna asli sebuah kata. Nah, sedangkan menurut salah satu ahli, Herman Waluyo, beliau menjelaskan bahwa puisi merupakan karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan puisi secara imajinatif dan berfokus pada semua kekuatan bahasa dalam sebuah struktur fisik dan struktur batinnya. Jadi teman-teman, puisi adalah sebuah karya sastra dalam kata-kata estetis dan disajikan dengan perasaan imajinatif sehingga menghasilkan sebuah bentuk tulisan yang indah dan enak didengar seperti itu. Lalu puisi mempunyai beberapa ciri-ciri. Yang pertama, puisi bersifat simetris, yakni banyak menggunakan bahasa atau menegaskan suatu pernyataan dengan perumpamaan yang maknanya sama dengan pernyataan tersebut. Yang kedua, puisi memiliki makna konotatif, adalah bukan kata sebenarnya dan berkaitan dengan rasa atau sering disebut dengan makna kias. Yang ketiga, terdiri dari gatra, yakni jumlah baris dalam setiap bait yang bisa terdiri dari 4 sampai 5 baris. Yang keempat, lebih menggunakan sajak syair atau pola pantun, khususnya di puisi lama. Yang kelima, puisi memiliki rima atau sajak yang teratur. Untuk jenis-jenis puisi mempunyai dua jenis-jenisnya, ada puisi lama dan puisi baru. Untuk puisi lama sendiri ada mantra, yaitu ucapan kata-kata yang dipercaya dapat kekuatan magis yang diucapkan pada acara tertentu. Yang kedua ada pantun, puisi lama yang terdiri dari 4 larik dengan rima berlarik ABAB. Pantun juga disebut bahasa sindiran. Yang ketiga ada gurindam, puisi lama yang terdiri dari 2 bait yang tiap baitnya terdiri dari 2 baris kalimat dengan rima yang sama. Yang keempat ada celoka, yaitu pantun Melayu klasik yang berisi pepatah. Yang kelima ada karmina, yaitu pantun kilat. Yang keenam ada talibun, puisi lama berupa pantun yang memiliki lebih dari 4 baris dengan rima ABC. Dan yang ketujuh ada syair, yaitu puisi lama yang terdiri dari 4 baris berakhiran serupa. Untuk puisi baru ada 4 jenisnya. Yang pertama hime, itu puji-pujian yang ditujukan kepada Tuhan atau dewa. Yang kedua ada balada, puisi sederhana yang berkisah mengenai cerita rakyat yang mengharukan. Yang ketiga ada romansa, puisi cerita yang mengungkapkan luapan perasaan cinta kasih. Yang keempat ada satir, puisi budaya sindiran dan kritik. Nah, sekarang kita akan bahas tentang struktur teks puisi. Nah, teks puisi ada 2 struktur, yaitu struktur fisik dan struktur batin. Sekarang kita akan bahas tentang struktur fisik puisi terlebih dahulu. Untuk struktur fisik puisi, yang pertama ada tipografi, yaitu bentuk format puisi, yakni bagian yang berisi baris, batas tepi kertas kanan, kiri, atas dan bawah, serta pemilihan jenis huruf yang digunakan oleh puisinya. Yang kedua ada diksi, yakni pilihan kata yang digunakan oleh penyair dalam puisinya yang berhak mendapatkan efek sesuai dengan keinginan penyair tersebut. Yang ketiga yaitu imaji atau citraan, yakni kata yang mengungkapkan dalam penggambaran puisi saat membaca puisi, sehingga dapat seolah-olah melihat, mendengar, merasakan, atau mengalami hal-hal yang terdapat dalam sebuah puisi. Imaji sendiri terbagi menjadi 3, yaitu imaji penglihatan atau visual, imaji suara atau auditif, dan imaji sentuh atau taktil. Yang keempat ada majas, yakni mengutamakan penggunaan bahasa yang khusus dengan konotasi, sehingga arti sebuah kata dapat memiliki banyak makna. Yang kelima ada kata konkret, yakni kata yang mengacu atau merujuk pada suatu benda atau hal yang berwujud, dapat diraba, dilihat, didengar, dan dicium. Yang keenam ada rima atau irama, yakni persamaan bunyi yang digunakan oleh puisi dalam puisinya dari awal hingga akhir puisi. Untuk struktur yang kedua yaitu struktur batin puisi. Yang pertama itu ada tema, yaitu makna yang ingin disampaikan oleh penyair kepada membaca, seperti tema romantis, tema pendidikan, tema korupsi atau sindiran terhadap koruptor. Yang kedua ada nada, sikap penyair kepada pembaca yang berikatan dengan tema dan rasa. Yang ketiga ada rasa, sikap terhadap pokok permasalahan dalam puisi tersebut. Dan yang keempat ada amanat, pesan yang disampaikan penyair ke pembaca dalam puisi.
Lalu di sini puisi juga mempunyai dua unsur kebahasaan. Yang pertama, pemadatan bahasa dapat membuat kata-kata dalam puisi seakan bernyawa sehingga mampu untuk menyihir pembacanya. Yang kedua, ada pemilihan kata khas yang bertujuan agar puisi tersebut bisa lebih bermakna. Faktor yang harus dipertimbangkan ialah makna kias atau rima. Nah teman-teman, jadi hanya itu saja materi puisi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.